Nah, eta kamera. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Welcome back to Reja Valevi channel. Di acara Kongres Ngawangkong beres-beres. Oke. Kita temanya sekarang mau tentang sejarah. Sejarah apa, Jai? Mungkin lebih ke pola pikir Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Panutan ya. Apa yang mau diceritakan terlebih dahulu sama Ajay atau sama Agung dulu? Kita ombak, bro. Boleh. Ombak, layung gabrek. Oke, Ajay dulu, bro. Saya mau bertanya ya, Jay. Mau bertanya dulu boleh, silakan. Sebelumnya saya pernah bikin konten tuh, Jay, di Bancai ya. Pertama kali Bapak Insinyur Soekarno tuh di penjara. Yang katanya itu hawar-hawarannya karena di penjara di situ karena korupsi. Oh ya. Nah, ente apa sih itu, makanya saya bikin konten di situ. Tuh tertariknya itu gitu, Jay, tentang sejarahnya itu. Makanya di penjara di situ. Yang Ajay tahu tentang Bapak Insinyur Soekarno, sejarahnya apa, Jay? Gini. Yang Ajay tahu dan Ajay sukai gitu. Jadi gini, kalau misalkan di Bancai ya, kalau nggak salah. Bancai. Kalau nggak salah Soekarno di Bancai itu tahun 1929. Dia di penjara itu bukan karena korupsi. Kalau yang pertama, karena kasus PNI. Itu PNI yang cikal bakal Partai Merah sekarang gitu kan. Partai Nasional Indonesia. Ya, Partai Nasional PNI ya, Partai Nasional Indonesia yang cikal bakal dari PDI sekarang. Dia di penjara itu karena ingin menggulingkan imperialisme, kolonialisme Belanda. Nah, gitu kalau misalkan yang di Bancai. Kalau misalkan belum lihat videonya, saya udah lihat videonya di video Eja sebelumnya, mungkin nanti dicantumin di deskripsi. Kalian bisa lihat juga di channel Java Levi, itu di sana ada tentang penjara Bancai ya, dari mulai sejarahnya, dari tahun-tahunnya, pokoknya lengkap di sana. Lengkap di sana, bisa dilihat aja. Tentang Soekarno ya, saya sih lebih sukanya tentang pola pikirnya, pola pikir yang sering disalah sangka oleh masyarakat Indonesia. Dan ada beberapa mitos tentang Soekarno juga. Mungkin kita ulik di situ. Tentang pola pikir pertama itu mitos tentang kesaktian Soekarno. Kesaktian Soekarno itu betul atau banyak kan? Sedangkan yang saya tahu Soekarno itu pola pikirnya itu bukan pola pikir transenden gitu, bukan pola pikir yang mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Walaupun dia seorang Muslim, dia seorang yang lebih logis, ideologis gitu. Ya, dia lebih logis. Contohnya itu ada tertulis di surat Soekarno waktu dia diasingkan di Endeh tahun 1932 kalau nggak salah. 30-an lah ya. Ya, 19 sekian. Dia diasingkan di Endeh. Endeh itu salah satu kepulauan di Flores. Dia nyebutin gini, alhamdulillah para pemikir-pemikir kolot yang mempercayai tahayul sekarang udah berangsur tidak terlalu gitu. Berarti kan dia pola pikirnya itu bukan terhadap hal-hal yang seperti itu. Yang mistis. Ya, bahkan dia di surat itu dijelaskan bahwa contoh-contoh orang-orang kolot itu seperti apa? Seperti misalkan pasang sajen di pohon gitu. Soekarno itu tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu karena dia orang intelek gitu. Ya, dia seorang intelektual gitu. Mengenai kesaktiannya, katanya Soekarno Sukatapa di situ, setahu saya ada ini juga ya. Ada informasi dari yang lain itu juga. Masih itu berupa konon. Ngerti nggak? Belum ada skrip sejarah yang jelas kalau Soekarno itu pernah tapa. Gitu. Benar. Konon itu seperti Konon itu mitos ya. Kayak bisa enggak gitu. Semacam cerita rakyat yang zombie kayak gitu. Cerita yang tidak faktanya masih belum jelas gitu. Bukan saya nggak tahu ya. Cuman
yang saya yakini Soekarno itu orangnya logis, dia tidak terlalu mempercayai hal-hal yang seperti Mistis, itu ya. gitu. Tahu saya gitu. Jadi ada kesalahpahaman tentang pusaka Soekarno yang kayak gitu, yang katanya nunjuk orang dia bakal langsung kelopak-kelopak gitu. Sedangkan yang saya tahu memang dia punya karisma gitu. Siapa sih wanita mana yang nggak kelopak-kelopak lihat sosok bapak yang begitu berkarisma gitu kan? Banyak beberapa komentar ya, harus ke Sukabumi katanya. Banyak itu komentar yang orang tuh harus ke daerah Sukabumi. Konon katanya Bapak Insinyur Soekarno itu ada tapak tilasnya berhubungan dengan Nyi Roro Kidul ya. Oh iya, Kalau iya, nggak salah. saya Nah, pernah dengar. semacam kayak Ya. gitu. Pernah dengar juga kan ya? Pernah Nah, dengar. itu bukan puluhan lagi Jay yang komentar seperti itu, malahan temen sendiri juga lewat WA, DM gitu kan. Ya Sukabumi aja. Buat nanti konten berikutnya orang mau Kita bisa usahain ya. ke Sukabumi. Ya, Emang benar. mau ada rencana itu kan. Ya, Nah, ngerti. menurut ente itu hal apa sih Jay? Jadi gini aja, ya kalau misalkan gini aja, kalau dilihat dari waktu ya, kita pasangnya waktu untuk Insinyur Soekarno itu nggak akan cukup buat mikirin hal-hal yang kayak gitu, yang nggak logis kalau menurut saya. Karena gini, Soekarno itu hobinya membaca, dia bahkan minta setiap pengasingan dia selalu minta buku. Membaca, menulis ya? Ya, membaca, menulis. Kalau nggak salah, kalau yang dibaca itu beliau menulis tentang, kalau sekarang sih masuknya Indonesia Menggugat. Ada bukunya Indonesia Menggugat. Itu karya Insinyur Soekarno waktu diasingkan di Bajai tahun 1929. Kalau dilihat dari sikap beliau dan tulisan-tulisan beliau, sangat tidak mungkin kalau beliau itu melakukan ritual-ritual semacam itu. Kenapa? Ya karena saya jelaskan tadi, kalau jiwanya itu bukan jiwa transenden atau jiwa yang suka atau beliau mempunyai ya sifat mempercayai hal-hal yang tidak terlihat lah, kayak gitu, transenden itu. Mungkin kita bisa main ke sana ya buat ngebuktiin apa sih gitu, atau benar nggak sih gitu Soekarno pernah berhubungan dengannya gitu. Kalau saya pribadi sih nganggapnya nggak mungkin dengan sifat religiusnya beliau, dengan jiwa nasionalismenya yang tinggi gitu, sangat tidak mungkin kalau beliau melakukan hal, saya nyebutnya itu hal yang tabu ya. Karena dengan manusia aja itu masuknya kan jinah gitu kan, apalagi dengan jin gitu yang bukan jenisnya gitu, dan tujuannya apa coba gitu. Nah, mengenai mitos beliau, ada juga yang sangat kental itu tentang pemilihan angka 17 untuk hari kemerdekaan. Katanya 17 itu keramat, dikaitkan dengan hal-hal yang keramat gitu. Dan bukti sejarahnya itu nggak ada. Kenapa beliau memilih? Beliau emang merencanakan, ingin sekali mengumumkan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu ada di skrip-skrip sejarah ya. Kenapa beliau ingin seperti itu? Karena beliau memiliki sifat religius. Beliau paham tentang agama. Beliau paham sangat tentang agama gitu. Karena pergaulannya dan disebutnya pergaulannya dan pemikir-pemikir Islam yang dekat dengannya gitu kan. Contoh Kiai Haji Agus Salim, beliau sering bertemu waktu dia sekolah, waktu dia dididik oleh Host Sukuraminoto kan. Kenapa tanggal 17 tahun 1945, 17 Agustus 1945 dia memilih itu? Karena pertama, 17 itu melambangkan 17 rakaat salat. Pokoknya di lambangkan itu dengan Islam ya, Islam dekatnya banget dengan ya. Islam. Beliau betul-betul seorang, saya berani mengatakan beliau itu seorang filsafat. Karena apa? Beliau paham gitu tentang arti Pancasila, tentang arti tanggal gitu kan. 17 Agustus tahun 1945. Kenapa 17 Agustus? Pertama, 17 itu melambangkan 17 rakaat salat. Hari itu bertepatan dengan hari Jumat, hari suci umat Islam. Bertepatan di bulan Ramadan. Kapan lagi momentum suci seperti itu kan? Mungkin beliau berpikirnya seperti itu. Makanya ketika ditawari untuk tanggal 15 Agustus oleh
kaum pemuda waktu dia diculik. Dia sempat diculik di Nanas Dengklok oleh kaum pemuda, didesak untuk untuk mengeluarkan mengeluarkan proklamasi kemerdekaan, tapi dia tahan sampai ke mepet itu dia merumuskan pokoknya besok harus jadi. Berarti kan itu ada sebuah perencanaan gitu kan. Nah, seperti itu. Bukan berarti tanggal 17 Agustus itu berkaitan dengan mistis bulan Legi yang artinya gini-gini. Ya mungkin bisa jadi gitu. Cuman tidak terlalu dipikirkan situ karena saya yakin Soekarno adalah sosok yang religius. Karena di situ emang ada bukunya ya, jadi pasti itu mah. Oke, seru banget bro. Pokoknya buat kalian yang mencintai sejarah Indonesia, apalagi mencintai tokoh Indonesia, yaitu salah satunya Bapak Insinyur Soekarno. Kita sedikit inti-intinya aja ya, karena kita itu nggak asal langsung nyablak. Ya, pokoknya apa yang saya tahu itu berasal dari beberapa buku, beberapa buku rujukan. Yang lo tahu, buku naon tuh? Oke, salah satu yang terkenal itu, salah satu buku sejarah yang saya sukain itu buku Api Sejarah. Dia ada 2 jilid, karya Mansur Suryanegara kalau nggak salah. Beliau itu mengaitkan sejarah dari mulai masuknya Islam sampai apa yang terjadi di Orde Baru. Di situ saya banyak belajar lah gitu, karena di situ juga ada beberapa revisi. Saya baca yang revisi kedua kayak gitu. Pokoknya buat kalian kalau memang menyukai tentang sejarah, boleh juga ya mengaitkan tentang mistis, tapi harus secara logis dan logikanya harus kalau misalkan ada buktinya ya silakan tulis di kolom komentar. Oke. Dan jangan sampai nge-DM bro. Jangan sampai nge-DM, tulis aja di komentar lah biar saya juga langsung baca. Nanti sama aja dibalas begitu. Insyaallah untuk keriting ya. Oke. Kita lanjut ke Agung. Apa Agung yang ente tahu dan ente suka tentang sejarah di Indonesia? Naon tah, mau tentang Bapak Insinyur atau siapa tokoh perjuangan? Kalau untuk sejarah, saya mengikuti. Ada beberapa yang tahu juga. Cuman kalau untuk bercerita tentang sejarah, saya bukan tidak mau. Sejarah kan riskan. Nanti takutnya saya ada yang salah ngomong atau gimana. Nah, nanti daripada saya nanti salah cerita, ya lebih baik saya enggak ngebahas tentang sejarah. Tapi ente sangat suka sekali ya? Sangat suka sejarah, sangat suka sekali. Bahkan saya mengikuti. Kadang bukan hanya dari buku, saya sering dengar dari YouTube juga kan kayak gitu, dari orang lain juga kayak sejarah kemerdekaan Indonesia. Saya ingin ngikutin, tapi kalau untuk bercerita saya bukan takut ya. Takutnya tuh saya salah ngomong atau salah cerita, ya lebih baik enggak gitu. Oke. Sedikit aja ya, Bung. Yang orang sukai kemarin itu, makanya orang ambil sejarah di penjara Bancai itu aja. Karena di situ tuh ada selisih atau salah paham dari rakyat Indonesia ya. Karena banyak doktrinan dari yang bantu itu yang masih orang Indonesia tuh. Kacung-kacung Belanda. Kacung-kacung Belanda seperti orang Indonesia. Makanya kedoktrin orang-orang Indonesia itu. Bapak Insinyur Soekarno itu dipenjara di situ karena korupsi. Malahan pernah suatu kampus yang terkenal juga gitu kan aja, tempat Bapak Insinyur Soekarno bersekolah di situ. Yang sekarang jadi pokoknya nggak usah disebutin ITB ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Soekarno pernah sekolah di Bandung yang sekarang jadi ITB. Dulu belum ITB gitu. Dulu belum ITB ya. Nah, kebetulan waktu pas kita bikin konten ya Bung ya. Kebetulan yang penjaga di penjara Bancai itu malah menyebutkan juga Jay, anak zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang yang di situ itu dengan kekehnya itu Bapak Insinyur Soekarno dipenjara karena korupsinya tersebut.
Oke Jay, kita lanjut aja Jay. Yang ente tahu lagi nih selain Bapak Insinyur Soekarno. Nah, gini aja, kita lurusin dulu yang dibaca ya. Oke. Sebetulnya gini, logikanya gini aja. Gimana mau Soekarno dikorupsi, sedangkan beliau itu baru menjabat jadi presiden itu di tahun 45. Sedangkan untuk dibaca itu tahun 1929. Beliau itu masih ada di PNI, masih mendirikan Partai Nasional Indonesia. Gitu. Jadi mungkin gini ya, Bancai itu memang penjara korupsi, penjara para koruptor yang pernah dihuni oleh Soekarno. Soekarno menghuni itu bukan pas penjaranya masih jadi penjara para koruptor, tapi masih berupa penjara untuk kaum nasionalis yang ingin menggulingkan imperialis dari kaum barat. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi ada kesalahpahaman. Mungkin dia baca di artikel bahwa Soekarno pernah dipenjara di Bancai, gitu kan? Karena penjara Bancai itu terkenalnya penjara para koruptor gitu. Sedangkan enggak kayak gitu. Ya kayak salah gitu. Pemahaman ya mungkin ya. salah pemahaman. Ya kayak gitu lah. Nah, Jay, berikutnya yang lebih condong tentang harta karun gitu ya. Harta karun ini emas gitu. Emas sekarang sampai belusukan, sampai waktu nggak harta Bapak Insinyur Soekarno aja ya Jay, tentang harta Belanda juga. Sampai ente juga kan kemarin bikin konten ya yang di bunker itu ya. Di bunker kalian juga bisa lihat itu tuh katanya yang orang sekitar bilang karena di Gali itu ada harta karun dari Belanda gitu. Ini yang paling unik dan paling sejarah yang paling Jay dibilangin? Mungkin bukan sejarah sih, lebih ke mitos. Lebih ke mitos bahwa Bapak Insinyur Soekarno itu mempunyai beberapa harta yang bisa mencukupi atau bisa melunasi utang-utang negara di zaman 2021 ini. Jadi gini, Bapak Insinyur Soekarno itu pernah memimpin Indonesia kan, dia presiden pertama gitu kan. Kalau dilihat sih waktu beliau menjabat memang terlihatnya megah gitu kan, kaya. Sedangkan di akhir hayatnya bahkan beliau tidak mendapatkan uang pensiun, gitu kan. Sekarang logikanya gini, gimana mungkin beliau punya dengan harta yang segitu tapi hidup dengan penuh kesederhanaan gitu kan, di akhir-akhir gitu kan. Mungkin ya saya juga pernah dengar sih mitosnya, bahkan ada beberapa orang datang ke rumah gitu ngiming-ngiming minta dana buat nyairin Mas Soekarno di bank Swiss gitu kan. Ada pernah ke rumah. Gila itu orangnya. Itu ingin ku teriak gitu kan. Jadi Indonesia memiliki banyak harta tapi bukan milik pribadi Bapak Soekarno. Kenapa bisa banyak tuh Jay? Bisa menyimpan hartanya itu di bank Swiss. Kalau di bank Swiss sih saya nggak tahu gitu. Cuman masalah Swiss, tahu aja lah. Masalah Swiss itu Bapak Soekarno pernah bertemu dengan Bapak Presiden John F. Kennedy sekitar tahun saya kurang tahunnya saya lupa, cuman beliau pernah bertemu di Swiss mengenai kontrak masalah privat ya. Mungkin hartanya adanya di situ. Privat kan terkenal dengan tambang terbesar gitu kan, berada di Papua gitu. Ada beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa John F. Kennedy juga ditembak salah satunya gara-gara tentang perjanjian itu. Cuman pemahaman saya belum sampai situ, saya nggak akan ulas lebih luas. Cuman mungkin karena itu sehingga banyak orang berpikir bahwa Soekarno memiliki harta. Yang saya dengar, yang mitos yang paling banyak itu adalah emas batangan milik Soekarno. Sangat sering. Sedangkan yang saya tahu Soekarno itu kayaknya nggak mungkin
kalau beliau memiliki emas lalu dikubur di beberapa tempat gitu. Kalau kata saya sih nggak mungkin, kecuali kalau beliau memiliki beberapa aset tanah, itu lebih masuk akal dibanding emas yang dikubur gitu di beberapa tempat ya. Kesannya nggak gini aja lah, pola pikir orang-orang Indonesia kayak gini ya. Kalau misalkan ditanya pengen cepat kaya ya pengen gitu. Kalau misalkan menghayal juga yang menang duit sakarung atau sakoper, mudah-mudahan manggil duit sakoper gitu. Bisa kawin deui. Bisa ya kayak gitu lah. Pemikiran orang Indonesia kayak gitu. Makanya mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa Soekarno mengubur beberapa batang emas di beberapa tempat gitu. Saya nggak meyakini hal itu. Kalau iya pun mungkin udah diambil sama keturunannya. Nggak mungkin keturunannya nggak tahu. Gitu kan. Dan kalau yang saya tahu sih Soekarno memang kaya karena memiliki beberapa aset tanah dan bangunan ya kayak gitu. Tapi kalau masalah emas sih yang saya tahu enggak, kecuali tentang kontrak import itu. Betul. Iya, langsung logikanya. Logikanya ya. Kalau misalkan Bapak Insinyur Soekarno punya harta yang lebih bisa apalagi menutupi ini ya, hutang Indonesia di zaman 2021 ini ya. Ya udah, apa salahnya sama cucu cicit ya kan? Ya. Udah aja diambil. Ya. Ngapain sama buat negara? Bener nggak? Benar. Karena itu kan maksudnya hak waris. Hak waris kan. Terlepas dari dapatnya dari mana ya, ada hukum lain gitu kan, hukum tentang warisan gitu kan. Betul. Jadi intinya buat kalian jangan sampai percaya kalau misalkan Bapak Insinyur Soekarno itu memiliki harta yang sangat berlimpah banget ya Jaya. Apalagi gini, banyak penipuan tentang harta Soekarno. Misalkan ada yang datang ke rumah ngiming-ngimingi ingin mencairkan harta Soekarno gitu. Bukan apa-apa, datangnya ke nyokap gua gitu. Gak masuk akal lah, pengen gua debat gitu. Cuman ceritanya gimana Jay? Itu orang gitu Jay. Seru kayaknya. Ini udah ada ya di beberapa berita, mungkin nanti bisa dicantumin beritanya. Ada oknum-oknum tertentu yang datang ke rumah-rumah itu. Dia meminta imbalan dulu nggak? Enggak, dia pertama cerita tentang sejarah tentang Mas Soekarno yang kayak tadi katanya ada di bank Swiss yang harus dicairin gitu kan. Sedangkan apa ya, dengan pemahaman gua gitu saat itu kayaknya nggak mungkin gitu, soalnya sumber sejarahnya aja ngaco gitu. Sumber sejarahnya dari mana, dia tahu dari mana. Terus gitu. Orang itu tuh mau bantuin buat cairin gitu. Iya, sedangkan untuk mencairkan itu butuh modal katanya. Dia datang ke rumah minta. Ya saat itu gua kodein aja nyokap gua kan. Gua kodein ya, akhirnya si cowok itu ya pulang aja tanpa hasil karena yang nggak masuk akal aja gitu. Buat ibu gua juga nggak masuk akal yang kayak gitu. Lu tahu orang itu sebelumnya? Enggak. Apa nyokap? Enggak, dia temennya nyokap lah, temennya nyokap. Gak masalah. Kalau emang itu orang bisa cairin ya, apalagi hal-hal harus apa namanya aja, modal dulu ibaratnya. Lu carinya jangan sama orang miskin. Betul nggak? Mending gua ikut MLM. Betul sekali kan. Ada juga ya aja ya. Banyak mungkin karena kepepet faktor ekonomi. Atau dia juga ketipu mungkin kan. Karena apa? Dia ngelampirin kayak dokumen yang jelas gitu. Wih, mantap. Sedangkan dari gaya tulisannya sama apa? Keabsahan dokumennya gue tahu itu palsu. Iya. Gue tahu itu palsu dan benar kan terbukti ada di berita. Ada tanda biasanya kan kalau misalnya kayak gitu tanda tangan Bapak Soekarno. Enggak. Justru karena dokumennya dokumen lama kan. Ternyata emang masuk berita gitu. Beberapa minggu kemarin emang ada gitu. Ada oknum yang ingin mencairkan ini dengan dokumen palsu. Enggak, kalau misalkan emang bener mau dicairkan ya udah sama keluarganya aja. Iya benar. Benar. Iya. Benar. Bego ya. Dia ngomongnya seolah-olah dia itu jiwanya nasionalis gitu, dengan membara-bara gitu. Lo kalau misalkan jiwa nasionalis ya, lo bantu aja para COVID sekarang. Bantuin gue, bro. Itu udah masuk jiwa ini ya. Jiwa nasionalis, bro. Oke, buat kalian yang menyukai tentang sejarah Bapak Insinyur Soekarno, tentang harta karun
konon katanya. Kalau ada yang punya info juga di mana beliau mengubur hartanya bisa tulis di kolom komentar biar nanti kita kita cari. datangi. Kita cari lagi. Nanti kita bagilah. Kita bagi. Itu orang-orang luar daerah kita apa? Enggak, gini, ini fakta unik ya. Hmm. Ini pernah terjadi sama salah satu tokoh juga di Indonesia. Salah satu tokoh ini udah lama sih, tahun berapa, ada dari luar negeri juga, negara tetangga kita datang ke Indonesia membawa emas batangan dengan ada capnya itu wajah Soekarno. Beliau bukan beliau sih, dia membawa itu dengan bukti gitu bahwa di Bank Swiss itu ada harta Soekarno. Ini buktinya katanya. Si orang yang ditanya itu langsung nyuruh pembantunya buat ngambil gergaji besi. Dia gergaji emas batangan itu. Ternyata luarnya memang emas, tapi dalamnya besi gitu. Terus kata si orang yang gergaji itu, bawa sana emas ke negara kau. Katanya langsung digituin gitu. Karena apa? Ya yang kayak tadi itu, sama kayak tadi, cuman dia dengan modal lumayan gitu kan. Dia membawa emas yang nggak tahu enggak sih, cuman bisa digergaji besi dan isinya itu besi ya. Besinya itu besi murah lagi, bukan besi mahal. Besi. Cek orang Sunda mah cik nggak modal tuh, gitu kan. Arek nipu teh nggak modal tuh. Ulah besi-besi teh kuningan atuh. Tapi Jay, ente kalau misal logisnya ente ya, logikanya ente, apa bisa hartanya yang di Bank Swiss itu bisa menutupi negara Indonesia atau kayak gimana nih Jay? Gini aja, kalau itu kan masuknya ke pengelolaan negara kan. Saya bukan orang politik, saya juga tidak memiliki ilmu politik gitu kan. Cuman sebetulnya gini, kalau negara ini dikelola dengan baik, nggak perlu ya angan-angan defisit negara kita yang ada di Bank Swiss atau apa Freeport itu, nggak usah. Cukup kelola aja negara kita dengan baik, kita bisa melunasi hutang. Waktu zaman SBY bisa kan? Iya. Bukan karena mau mengomentari ya Jay, tapi kebanyakan orang bukan ratusan, malah ribuan, bukan ribuan lagi, malah jutaan ya. Kita saya juga nggak ngegampangin kalau misalkan hutang kita bisa lunas atau enggak gitu kan. Ada beberapa katanya udah bikinin aja YouTube channel Bangsa Indonesia gitu, nanti AdSense-nya bayarin hutang gitu kan. Ada beberapa komentar kayak gitu. Ya mungkin nggak semudah itu juga, mungkin gitu, saya juga nggak tahu. Ya kita serahin aja ya kepada pemimpin kita yang ya kita juga yakin kalau beliau juga orang yang baik gitu ya. Oke. Tapi Jay, saya penjilat Pak. saya penjilat. Ya kita lanjutin. Tapi enggak Jay, ada beberapa komentar, bukan ke orang ya, tapi ke pemimpin negara ini atau ke pemimpin kayak anggota-anggota yang lainnya aja. Bukan 1, 2 atau ratusan atau jutaan gitu ya. Ini mengenai bangsa kan? Iya, mengenai bangsa. Jadi gini, kelemahan bangsa kita itu kalau menurut saya terlalu menyalahkan orang lain akan segala peristiwa gitu. Kenapa nggak kita mulai dari diri kita untuk merubah bangsa ini gitu? Kita mulai aja dari diri kita. Betul. Toh pengganti bapak-bapak sekarang yang sedang berkuasa kan kita juga kaum muda gitu. Kenapa pemikiran kita nggak kita kembangin buat nanti di masa depan gitu? Kenapa harus terlalu fokus terhadap masa sekarang gitu kan? Ya kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi nggak usah nyalahin orang lah. Kita perbaikin dulu diri kita dengan kondisi seadanya sekarang, dengan tujuan kita ingin merubah masa depan yang lebih baik gitu kan. Enak zaman gue tau. Gue yang ngomong. Oke bro, kita balik lagi langsung ke pembahasan awal ya Jay ya. Tentang Bapak Insinyur Soekarno. Jay, yang orang suka ya tentang Bapak Insinyur Soekarno itu istilahnya yang tadi ente sebutin ya. Malah yang Ajay sebutin itu yang mau gue sebutin juga gitu, tentang filsafatnya, tentang pemikirannya, tentang apalagi tentang politiknya.
Nah, masalah berpolitik Bapak Soekarno ya. Yang saya paham Bapak Soekarno itu memiliki ideologi nasionalis. Ideologinya beliau itu nasionalisme. Beliau mendapatkan pemikiran-pemikiran itu atas perkembangan dari akalnya yang dimulai dari saat sekolah dulu, terus dikembangkan oleh obrolannya bersama beberapa tokoh yang tokohnya itu bukan tokoh ecek-ecek kan, malahan jadi pertarungan antara 3 ideologi pasca terjadinya kemerdekaan Indonesia kan, yaitu dengan para tokoh, salah satunya itu teman, ya saya bisa bilang teman sekamarnya, yaitu Kartosuwiryo, Bapak Soekarno dan Semiun kalau nggak salah kan. Mereka itu pemikir-pemikir yang mempunyai ideologi tersendiri gitu. Bapak Kartosuwiryo itu dia seorang Islamis, terus Semiun itu seorang komunis gitu. Sedangkan Soekarno itu pernah bilang bahwa saya seorang Marxim, tapi saya juga seorang Islam. Marxim itu cikal bakal dari ideologi komunis. Oke. Itu beliau sendiri yang mengucapkan gitu. Itu waktu muda ya, masih pemikirannya masih belum berkembang gitu kan. Setelah berkembang beliau mempunyai sangat jiwa nasionalisnya mungkin terangkat gitu, sehingga terbentuk jiwa yang terlahir untuk untuk menciptakan atau mempersatukan bangsa gitu. Dan kenapa Soekarno bisa dianggap pahlawan gitu, padahal beliau tidak ikut berperang gitu kan. Kan identiknya kita pahlawan itu dengan mengangkat senjata gitu kan. Bapak Soekarno kenapa disebut pahlawan? Karena beliau telah menyatukan suara rakyat Indonesia. Beliau sangat pintar dalam bidang orasi. Kecerdasannya itu luar biasa gitu. Makanya beliau dicintai gitu kan. Beliau memang tidak ikut berperang secara fisik gitu, tapi secara pemikiran, literatur gitu. Secara pemikiran beliau sangat memang sangat dibutuhkan untuk saat itu. Kenapa sih dari 350 tahun Indonesia dijajah, tahun-tahun terakhir itu Indonesia merdeka gitu kan? Ya karena itu. Karena dari dulu sampai sekarang, sampai zaman Soekarno itu belum ada sosok yang bisa menyatukan bangsa. Terlahirlah Bapak Insinyur Soekarno gitu kan. Nah di situ kenapa para pemuda disatukan gitu kan, para tetua juga menunjuk beliau sebagai pemersatu gitu kan. Makanya beliau bisa menggugah hati gitu, menyatukan satu suara sehingga rakyat Indonesia bersatu dan merdeka gitu. Karena Indonesia tidak merdeka itu bukan karena Indonesia tidak kuat atau tidak besar, tapi karena Indonesia tidak bersatu gitu kan. Nah betul, makanya ada pernyataan yang kayak gini ya, perjuangan dari Pak Insinyur Soekarno ya. Perjuangan saya lebih mudah karena melawan bangsa-bangsa asing, melawan penjajah. Nah perjuangan kalian akan lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Itu maksudnya gimana ya, bisa dijelaskan gitu ya? Jadi gini, kita tahu gitu. Nah, maksudnya jadi gini, Bapak Soekarno itu sangat paham akan Islam gitu. Kenapa saya bawa Islam? Karena menurut sejarah gini, Indonesia itu adalah mayoritas Islam gitu, akan sangat kuat kalau Islam bersatu gitu kan. Kita ngomongnya Islam aja dulu kan. Nah, sedangkan Islam itu tidak bisa dihancurkan dari luar, harus dari dalam gitu. Bapak Insinyur Soekarno tahu gitu bahwa untuk menghancurkan negara ini, untuk membuat negara ini bubar itu gampang. Hancurkan dari dalam, yang mayoritasnya adalah penduduk Islam. Nah, makanya kenapa Pak Soekarno ngomong gitu, karena beliau bisa tahu akan langkah dari musuh gitu. Musuh akan mengadu domba kayak pas zaman penjajahan dulu gitu. Pas zaman kerajaan kan hancurnya karena diadu domba gitu kan. Nah, karena itu zaman sekarang banyak adu domba gitu.
jangankan dari antar agama gitu, satu agama aja udah saling serang kan. Istilahnya itu ya apa sih, divide et Nah, impera ya. divide et impera gitu kan. Itu yang Soekarno sudah bayangkan gitu. Makanya kenapa beliau bisa ngomong kayak gitu. Dulu ada beliau yang mempersatukan bangsa gitu. Seenggaknya penyambung lidah kan, penyambung lidah antar suku. Terus pas Soekarno berbicara seperti itu karena beliau tahu gitu, kedepannya bakal Indonesia akan diserang lagi. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang kaya. Enggak Indonesia negara kaya. Gitu kan. Betul. Pasti ada musuh yang datang hancurin. Kayak apa bentuknya? Sedangkan mayoritas adalah orang-orang muslim. Sedangkan muslim tidak bisa diserang dari luar, harus dari dalam. Yaitu dengan masuknya beberapa pemahaman yang kacau, atau ada yang disebut proses deislamisasi itu kalau di Islam kan, pemahaman tentang Islam yang carut marut. Sehingga pernah dengar nggak ada orang debat karena gerakan salat? Nah kayak gitu. Sebetulnya tidak harus terjadi debat gitu. Kalau misalkan kalau misalkan nggak ada orang dalam yang ingin ngancurin Islam gitu. Sedangkan karena ada orang dalam yang ingin ngancurin Indonesia lewat Islam karena mayoritas ya. Nah terjadilah seperti itu. Oke. Jadi ada adu domba gitu. Berartinya balik lagi ke kayak zaman Rasulullah ya. Rasulullah itu sangat menyukai politiknya itu politik Islam aja. Nah ini fakta yang unik juga bahwa Soekarno itu sangat kagum terhadap Rasulullah. Beliau sangat kagum terhadap Rasulullah. Makanya kenapa kalau misalkan dilihat pola dari politiknya itu hampir sama sebetulnya, hampir sama gitu. Cuman tidak sesempurna mungkin karena zaman dulu sebenarnya informasi itu tidak berjalan secepat zaman sekarang gitu kan. Makanya tidak semudah sekarang gitu. Makanya tidak sesempurna Rasulullah ya kayak gitu. Nah tentang yang tadi tentang politik adu domba itu terjadi sampai masa sekarang gitu. Sampai masa sekarang. Kenapa Indonesia nggak maju-maju gitu? Ya karena itu, karena ada adu domba. Gitu. Adu domba. Sebetulnya itu kalau misalkan Indonesia bersatu kemarin sih seharusnya nggak akan ada proses demokrasi. Seharusnya nggak sekeras kemarin kayak pemilihan presiden gitu. Iya. Karena mungkin ada adu domba, yang satu menyalahkan dengan yang lain gitu kan. Padahal kalau misalkan mau dukung ya udah dukung aja masing-masing gitu kan. Nggak usah repot saling nunjukin kesalahan orang lain gitu kan. Nah itu jadi ya karena ada yang ingin bangsa ini hancur, makanya terjadi. Dan fakta-faktanya terjadi kayak kasus tentang PKI dulu, kontroversi PKI yang menyerang pesantren. Itu karena ada adu domba di situ kan. Nggak mungkin satu golongan nyerang tanpa ada alasan gitu kan. Pasti ada adu domba. Nah juga ya. salah satu yang saya ingat tentang adu domba itu atau tentang penghancuran dari dalam itu ada di Aceh. Ketika ada seorang barat, dia itu Snokhornye, dia menyamar sebagai seorang kiai, terus dengan tujuan ingin menghancurkan Aceh, karena Aceh dari dulu itu sangat sulit untuk dihancurkan, gitu, karena kesatuannya gitu kan. Bisa dihancurkan karena ada itu, karena ada sosok yang mengadu domba dari dalam, yaitu Snokhornye. Gitu. Karena agungnya lagi ada kerjaan lain. Bikin konsep-konsep buat konten berikutnya ya. Jai. Oke. Saya mau nanya nih Jai. Biografinya Bapak Insinyur Soekarno inti-intinya aja Jai. Okay. Yang ente tahu nih. Oke. Jadi gini, Bapak Insinyur Haji Soekarno, beliau itu lahir tanggal 6 Juni tahun 1901. Mantap. Oke, namanya ayahnya itu Raden Sukemi.
kalau nggak salah. Nama ibunya itu nama Ibu Ida Ayu. Bu Ida Ayu. Ya. Betul. Ya betul. Betul. Nama lainnya beliau itu sebetulnya Kusno. Nah, Kusno dan Karno itu atau Karna tadinya Kusno dan Karna. Karena itu diambil dari nama pahlawan di ajaran Hindu, karena di penulisan Jawa A itu jadi O, jadi Soekarno. Iya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang gitu. Beliau masa kecilnya itu dihabiskan di Tulungagung, terus tahun 15 pindah ke Surabaya. Beliau berguru pada Host Cokroaminoto, terus selama di Surabaya beliau juga tinggal di rumah Bapak Cokroaminoto gitu kan. Dan mungkin mengenal Ibu Inggit karena Ibu Inggit kan anaknya. Tahu nggak kisah romantisnya sampai menikah tahun berapa sama Ibu Inggit? Kebetulan tahun itu saya belum lahir. Sama. Ya, tapi intinya menikah itu tahun 1923 dengan Ibu Inggit. Nah, Betul. karena tahun 21-nya beliau pindah ke Bandung. Sekolah di Bandung yang sekarang jadi ITB, dan mendirikan organisasi itu sekitar tahun yang sama 21 mendirikan organisasi yang jadi PNI itu ya. PNI yang sekarang jadi PDI gitu kan. Mungkin kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu. Dan beliau wafat tahun 1970 beliau wafat. Ya. Tapi hawar-hawar orang-orang sini atau orang-orang Indonesia bilangnya Beliau itu belum wafat. Belum gitu. wafat. Ya gini aja lah. Wafat enggaknya, kalau ya mungkin beliau sudah wafat ya. Karena beliau bukan tipe orang yang menyembunyikan sebuah kebenaran gitu kan. Karena bukan malaikat juga, bro. Ya beliau ya mau kita doain aja dengan akan amal beliau, amal jariahnya terasa sampai sekarang. Kita di sini bisa hidup dengan cukup atas karena perjuangan beliau dan para pahlawan lain gitu kan. Kita doain aja beliau tenang di alam sana dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, bro, kita lanjut aja ya. Di season berikutnya kita ngobrol tentang sejarah lagi. Kita ngobrolin tentang tokoh-tokoh lain yang tak kalah pentingnya dan hebatnya. Pengorbanan. Boleh saya request? Boleh. Gimana kalau mungkin untuk tema selanjutnya gimana kalau kita serahin ke yang nonton ya? Ke yang nonton. Mungkin boleh, mau ngebahas tokoh siapa, bisa tulis di kolom komentar. Nah, belum deh. Untuk penontonnya bro. Oke, sorry. Oke, gimana kalau kita serahin untuk konten ngawangkong beres-beres ini untuk tema yang selanjutnya serahin ke penonton aja. Oke, tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada salah kata atau tutur kata, mohon dimaafkan karena kita itu bukan asal untuk nyablak ya. Tapi kita asal dari buku gitu. Ya, buku dan beberapa arsip. Nah, beberapa arsip yang sebisa mungkin kita akses. Gitu. Betul. Karena nggak semua arsip bisa kita akses. Saya pribadi meminta maaf kalau misalkan ada kurang atau kelebihan kata. Itu salah saya pribadi. Karena manusiawi juga sih. Ya. Kalau misalkan ada kritik saran jangan lupa ditulis di kolom komentar. Oke. Seperti biasa, oke. Sedikit. Oke, buat kalian yang suka sejarah, tentang budaya, tentang mitos, dan tentang mistis. Oke, buat kalian yang suka tentang sejarah, budaya, maupun mitos, maupun mistis di Indonesia, boleh di kolom komentarnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya agar tidak ketinggalan bro momen-momen berbagi ilmunya. Ya, betul. Oke. Dan jangan lupa juga subscribe, like, and comment di komentar di bawah. Buat saya, serahin sama aja penutupannya. Oke, sekian dari kami di konten kita
ngawangkong teu beres-beres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Selama 1 tahun tanpa peradilan. Pikiran rakyat. Ini ejaan lama. Oke, ini ejaan lama. Coba. Apa kencing di dalam? Oke bro, di sini saya seperti melihat tulisan. Oke, buat kalian jangan lupa untuk support terus channel Eza Palevi tentang sejarah. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya.
usah repot saling nunjukin kesalahan orang lain gitu kan.